Hati-hati ya, buku pelarak sel. Kamu ya mas? Dalam ini, banjir. Ini pembukaan dulu, Bella. Hati-hati buku pleset deh. Danau apa ini ya? Sungai. Yo, mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dan kami di sini tim. Langkah mundur langkah tentot. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa eksplor kembali. Sebelumnya mohon maaf, kemarin malam kita nggak upload ya, off dikarenakan memang sebenarnya kita berangkat namun di pertengahan jalan kita harus pulang ya, karena tim gasnya mendapatkan musibah. Rumahnya Bang Marcel tersambar petir. Iya, saya turut berduka mas. Untung istrinya nggak kesambar ya Bang Marcel. Alhamdulillah mas, ya cuman lampu-lampunya kosong. Ya itu gara-gara lampunya kosong malah istrinya Bang Marcel kesambar Bang Marcel sendiri. Peteng sih. Itu ya teman-teman ya, memang di wilayah kita untuk saat ini lagi deras-derasnya hujan ya. Siang malam hujan terus sampai alhamdulillah ya, seperti yang di belakang saya ini kita sampai kelebihan air Ya. Nah, Pertiwi. bumi pertiwi memang melimpah sekali dengan air ya, perlu kita syukuri daripada banyak saudara kita yang kekurangan air di sana. Betul. Ya, walaupun kita kelebihan air tetap disyukuri. Kembali lagi ke permasalahan yang sedang kita hadapi mengenai anak dan rombongan asuh panting. Betul. Baik teman-teman ya, setelah kita teliti akhirnya kita merujuk ke suatu kerajaan, di mana kerajaan itu bernama Banteng Malang. Banteng Malang. Di mana diketahui Mbah Ratno telah menitipkan sebuah wasiat segera dikembalikan tabung darah milik asuh panting terhadap induknya, dikarenakan keinginan asuh panting dari Gimping Tali itu hanya satu, mengembalikan darah yang telah diambil oleh Mbah Ratno dan kawan-kawan. Nah, ternyata usut punya usut teman-teman, darah dari asuh panting itu dimanfaatkan oleh salah satu kerajaan bernama Banteng Malang. Di mana untuk sementara ini observasi dari kita, darah itu dimanfaatkan oleh salah satu makhluk. Makhluk itu bernama Pinti Rasbila ya, yang dimana dipercaya di dalam kerajaan Banteng Malang itu sebagai digadang-gadang bisa memperkuat seluruh prajurit karena suatu saat nanti akan dihadapkan sebuah peperangan besar. Betul. Nah, itu sudah dibuktikan dengan hewan-hewan yang sudah kita temui ya. Bangkai-bangkai. Bangkai-bangkainya itu untuk apa namanya? Eksperimen. Eksperimen bahasanya ya. Itu banyak yang mati setelah disuntik oleh si Pinti Rasbila itu teman-teman ya. Betul. Nah, berkemungkinan besar saya meyakini darah dari asuh panting dimanfaatkan oleh Pinti Rasbila ya untuk kerajaan Banteng Malang. Betul. Pertanyaannya cuma satu, apakah tabung darah yang dimiliki oleh Pinti Rasbila itu sudah habis atau justru masih diirit-irit? Andai saja tabung darah dari asuh panting itu masih ada, selesailah urusan asuh panting. Tapi ternyata kalau sudah tidak ada, paling tidak kita bisa menjelaskan terhadap asuh panting mengenai fenomena ini. Ya, betul. Karena yang menjadi sasaran justru bukan dari Banteng Malangnya, justru dari warga dari Gimping Talinya sendiri yang merasa ketakutan, penyakit. Betul. Nah, itu ya teman-teman ya. Segala sesuatu mengandung banyak resiko. Sebisa mungkin jika kita melakukan sesuatu, jika memang tidak beresiko terhadap diri kita, paling tidak kita juga bisa mengerti apakah itu beresiko bagi orang lain atau tidak. Ya. Jangan egois. Ya. Mungkin menguntungkan bagimu, tapi merusak bagi yang lain kan ya kasihan. Betul. Itu ya teman-teman ya. Dan tugas kita malam hari ini kita hanya tinggal punya waktu sedikit
karena kita waktunya itu sampai jam 12 menit, jam 12 lebih 1 menit untuk membelikan tabung itu terhadap anak. Namun alhamdulillah setelah saya pikirkan, saya sudah memiliki jawaban yang nanti saya persiapkan untuk anak. Nah, saya memiliki rencana. Apa Mas Gasir rencananya? Tonton terus sampai habis. Ya, ditonton. Yo. Kompensasi kok temen. Ya. Oh iya, dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tim Gas, gas. langkah mundur, Mundur. langkah kencang. Oke, buat dulu dalam masing-masing intinya jam 18.30 jangan santai dan pandangin terus gas. Oke, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Saya muter-muter datang ke tempat yang kemarin, tempat pembuangan yang berbau bangkai, tidak ada di sana. Ternyata di sini. ya, saya di sini Tuan Tati. Iya. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih aroma bangkainya masih mengikuti saya. Bagaimana? Apakah penelitian itu membuahkan hasil Tuan Tati? Nah, saya datang untuk melaporkan tugas yang kau berikan, meneliti bangkai. Ya. Sesuai permintaanmu, saya sudah teliti. Bagaimana menurut Tuan Tati mengenai bangkai itu? Seperti ini. Setelah saya membawa bangkai itu ke tempat laboratorium saya langsung bekerja. Sesuai dengan apa yang kau perintahkan. Dan ternyata saya teliti darah dari bangkai itu mengandung cairan DNA dari Asupanti. Tapi sudah fix. Apa yang menjadi kecurigaan saya Ya, sudah terjawab sudah malam hari ini. ya benar. Saya teliti satu persatu tidak ada yang kelewatan. Ternyata benar, ada cairan dari Asupanti. Nah, saya teliti lebih dalam. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ternyata cairan itu mengandung mikroorganisme yang sangat luar biasa. Kau tahu luar biasa dari mana? Apa itu Tuan Tati? Seperti ini. Mikroorganisme yang terkandung di dalam cairan itu beda dengan mikroorganisme yang lain. Kekuatannya satu mikroorganisme bisa mengangkat atau kekuatannya setara dengan ratusan untuk mengangkat dirinya sendiri. Kau bisa bayangkan. Maksudnya gimana Tuan Tati? Seperti ini. Kau bisa bayangkan seekor gajah itu bisa mengangkat tubuhnya 4 kali lipat. Oh ya. Ya, semut itu bisa mengangkat dirinya 10 kali lipat dari Beban dirinya. beban dirinya. Sedangkan mikroorganisme itu bisa ratusan. Oh, kekuatannya. Kekuatannya luar biasa. Dan ketika saya teliti, itu ada miliaran mikroorganisme dalam satu bangkai. Kau bisa bayangkan? Miliaran Tuan Tati. Iya. Cairan itu bernama racopati. Mikroorganisme racopati. Nah itu manfaatnya buat apa itu Tuan Tati? Mikroorganisme itu bila mana disuntikan ke dalam suatu hewan atau tubuh manusia, itu akan berjalan langsung memperkuat ligmen-ligmen yang ada di dalam persendian seluruh tubuh dari hewan ataupun makhluk yang disuntikan cairan itu. Lalu untuk apa cairan itu sebenarnya disuntikan? Nah, jika mereka berhasil menyuntikkan cairan itu dan badan ataupun semua seluruh badan bisa adaptasi dengan adanya mikroorganisme yang masuk, itu sangat berkemungkinan siapapun yang terkena cairan itu dan bisa beradaptasi, itu bisa ribuan kali lipat kekuatan dari biasanya. Karena dibantu oleh Mikroorganisme itu. Tapi kenapa makhluk itu sampai mati? Hewan itu sampai mati. Itu karena seperti ini. Sesuatu ligmen ketika menerima benda asing itu tidak akan kuat, apalagi itu secara kekuatan sangat dahsyat. Oh. Sama saja badanmu ketika dikasih makan sesuatu yang bergizi berlebihan,
pasti akan menolak dan kau akan sekarat. Muntah yo. Muntah pasti. Itu. Oh, itu yang menyebabkan hewan itu meninggal berarti. Iya. Masuk mikroorganisme itu ke dalam ligmen-ligmen. Semua saraf itu akan berdenyut. Dan kaget adanya benda asing yang sangat kuat. Semua saraf pasti akan rusak. Oh, Tapi iya, iya. meninggalnya karena rusaknya saraf. Rusaknya saraf. Tapi seperti ini. Setelah saya mau menutup hasil dari penelitian, ternyata ada beberapa saraf yang masih berdenyut dan bergerak. Dari otot itu. Saya pikir itu adalah diakibatkan oleh mikroorganisme itu. Tapi walaupun sudah mati, Masih ada. kehidupan. Iya, kayak kehidupan. Tapi saya pikir itu adalah, ini adalah kerja dari mikroorganisme. Tapi ya sudahlah, saya tidak pikirkan itu. Yang jelas, yang paling penting, ternyata memerintahkan saya untuk meneliti bangkai itu memang benar. Mengandung cairan yang sama, cairan dari asupanti. Jawabannya, darah yang selama ini diinginkan oleh asupanting berarti memang dimanfaatkan oleh banteng. Betul. Begitu. Baiklah Tom David, jika memang seperti itu kan sekarang sudah jelas. Ketika nanti si ratunya asupanting, si anak meminta tabung darah itu, tinggal saya Tunjukkan. tunjukkan Ada itu di di sana. kerajaan. Ya. Kan gampang, Bob. Ya. Saya meneliti itu, kalau bukan dirimu itu sebenarnya sesuatu hal baru. Tapi ini pengalaman baru. Ya. Dari dulu saya tidak pernah meneliti suatu bangkai yang namanya bangkai jebuah. Ya memang penelitian kan harus ada hal baru. Nah itu. Penemuan. Jangan pernah berhenti untuk mencari pengetahuan. Lah, Walaupun dari hal yang hina. ya. Ligmen bahasanya keren itu, ligmen. Kau tidak tahu ligmen? Tidak tahu. Ligmen itu salah satunya di dalam tubuhmu, ada di lutut. Di dalam lututmu, kenapa tulang di bawah dan tulang di atas itu tidak bergeser ke kanan ke kiri? Itu karena ada ligmen yang mengikat. Dari depan, dari belakang, dari samping. Biar seimbang. Adapun ada peregangan, kalau lompat itu pasti tulang yang bawah itu akan tertarik, atas pun tertarik. Lah, kerja dari ligmen itu menyambungkan dan agar presisi. Ketika masuk ke sini tidak ada ligmen, itu pasti akan meleset, menimbulkan nyeri. Jika dalam kembalinya ini ada pergeseran atau robek dalam ligmen, itu akan ada darah yang menggumpal di sini, mengakibatkan sangat nyeri. Oh, Itu pasti. ilmu. Itu ligmen namanya. Banyak sekali di dalam tubuhmu, ya, di dalam tubuhmu yang bisa dijabarkan. Tapi ya, Hebat. ya sudahlah, itu salah satu contoh. Kau mau ke sana berarti? Ya saya nunggu si anak. Ya, saya akan kembali. Itu jika ditaruh di laboratorium, semuanya akan bau semua. Saya akan membereskan. Oh ya. Tugas saya berarti selesai. Selesai. Ya, kalau ada apa-apa lagi, dengan senang hati saya akan datang kepadamu. Pesananmu sedikit lagi selesai. Oh siap. Siapkan 1 dinar. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, terjawab sudah. Ternyata kita runtutkan bahwasannya kenapa Mbah Ratno menyuruh kita untuk menemui seorang pemuda yang bernama Pinti Rahbila. Memang benar, darah asupanting atau tabung darah asupanting itu dimanfaatkan oleh Pinti Rahbila untuk memperkuat prajurit dari Kerajaan Banteng Malang. Betul. Yang dimana ya mungkin saja penelitian dari Pinti Rahbila menggunakan darah asupanting itu untuk memperkuat prajuritnya. Ya. Nah sekarang sudah terjawab oleh Taiponidin. Jika nanti kita dihadapkan dengan Ratu Asupanting si Ana, kita tinggal kasih bangkainya saja. Ya, betul. Itu darahnya kamu di sana, di kerajaan ini silahkan kau ambil sendiri. Syukur-syukur ya bisa. Nah, seperti itu, Bob. Ya, betul. Ayo teman-teman, jelas yuk, lanjut.
Ada apa Tuan Tabib? Mana? Hei, Itu, Bagaimana Tuan Tabib? tahu ini kembali lagi Mas. ini hasil dari penelitian. Buat apa? Loh, meminta saya untuk meneliti. Kok hanya mendengarkan apa yang saya ucapkan, tidak ada buktinya, nanti dikira saya kamu kosong. Oh, Ini adalah hasil dari peneliti cairan yang terkandung dalam bangkai itu. Wah ya betulan, nanti tinggal dikasih ke anak ya. Nah, maksudnya kan yang namanya penelitian itu harus ada buktinya yang Sampel. mana. Ya, itu ya. nggak bahaya kan Tuan Tabib? Saya sudah tutup rapat itu. Oh iya, oke. Tadi kelupaan apa Tuan Tabib? Iya, saya sudah sampai di jalan, sudah sampai sungai di sana. Saya apa yang lupa? Buang, astagfirullahaladzim, ini yang mau dikasih malah saya pulang. Ya sudah saya. Ya, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Tabib Podidin juga lupa. Kebanyakan yang dipikir jadi lupaan. Ya lanjut. Ya. Waktumu sebentar lagi selesai manusia. Mas, Hal. Dan saya masih melihat kau tidak menemukan hasil apapun yang bisa kau bawa dan Oh. serahkan kepada saya. Sudah saya tunggu kedatanganmu, Ana. Kenapa kau baru datang? Kau menunggu kedatanganku berarti kau membawa hasil ataupun membawa darah dari asuh panting yang sudah kami cari selama ini. Tentunya. Jadi seperti ini. Jam berapa saya? Setengah 11. jam ya 11:23. Nah, setengah 12. Saya memiliki waktu setengah jam untuk menjelaskan terhadapmu, Ana. Tapi tolong simak baik-baik ucapan saya dan amati betul-betul bukti dari saya. Silahkan kau jelaskan. Saya ceritakan dari awal. Sebenarnya, makhluk yang selama ini kau kejar-kejar, yaitu Mbah Ratno, salah yang kau cari. Mbah Ratno tidak memegang tabung darah dari asuh panting. Namun Mbah Ratno telah dimanfaatkan oleh sesosok kerajaan ya, untuk mencari darah asuh panting, dan Mbah Ratno itu dibayar. Maksudmu, darah yang selama ini kami cari bukan berada di tangan Mbah Ratno. Bukan, Mbah Ratno itu hanya kerja berburu asuh panting. Jika mendapatkan, diambil darahnya, dan darah itu memang dijual. Sebentar manusia, kau mengatakan hal ini hanya untuk mengulur waktu, ataukah ini benar-benar berita yang kau dapatkan? Makanya tadi saya dari awal sudah menjelaskan. Tolong simak baik-baik dan akan saya tunjukkan buktinya. Itu satu. Ya. Saya telusuri meninggalnya Mbah Ratno itu memberikan sebuah surat wasiat. Cepat kembalikan tabung darah itu terhadap induk asuh panting agar permasalahan ini selesai. Mbah Ratno merasa bersalah dengan kejadian ini. Mbah Ratno menyelipkan sebuah nama. Di situ bernama Finti Rafdila yang telah menyimpan dari darah asuh panting itu. Saya telusuri, alhamdulillah saya bertemu dengan ibundanya, dan ibundanya sudah bercerita mengenai Finti Rafdila sekarang bekerja di Kerajaan Banteng Malang. Sampai akhirnya saya menemukan di wilayah Banteng Malang itu salah satu mantan prajurit, ya, di mana memang benar kerjaan dari Finti Rafdila adalah sebagai tabib sekaligus digadang-gadang bisa memperkuat seluruh prajurit dari Kerajaan Banteng Malang. Lalu, Darah itu digunakan oleh Finti Rafdila untuk menyuntikkan terhadap prajurit-prajuritnya untuk memperkuat
melipat gandakan kekuatannya. Walaupun hingga saat ini belum berhasil, namun penelitian itu sudah berjalan selama 10 tahun. Dibuktikan dengan satu, menumpuknya bangkai hewan-hewan sebagai bahan percobaan yang sudah saya datangi tadi malam. Bangkai hewan untuk percobaan. Betul. Apakah itu berarti yang dilakukan oleh makhluk yang bernama Vintiradila itu semuanya gagal? Kalau itu saya kurang paham. Yang intinya hingga saat ini buktinya belum terlihat keberhasilannya. Maka dari itu masih harus ada korban hewan-hewan untuk bahan percobaan. Sampai akhirnya saya diminta untuk melihat di mana gunungan dari bangkai pembuangan dari Kerajaan Banteng Malang. Saya membawakan 2 sampel dari bangkai itu. Itu dari anakan babi apa sel kemarin. Dan diteliti oleh Tuan Tabib, sahabat saya, Tuan Tabib Ponidin. Beliau telah mengotopsi bangkai tersebut. Ternyata hasilnya itu sangat mengejutkan. Bangkai anakan babi itu telah terkandung DNA darah dari Asupanting. Itu satu. Yang kedua, ternyata anak babi itu juga terkontaminasi sebuah cairan bernama rajupati, yang dimana mikroorganisme di dalam cairan rajupati itu memiliki sebuah kekuatan bisa mengangkat beban dirinya 10 kali lipat, bahkan ratusan kali lipat. Berarti selama 10 tahun ini kami semua, saya dan Asupanting, mencari darah itu. Justru darah itu malah digunakan untuk sebuah penelitian oleh seseorang yang bernama Vintiradila itu. Betul. Apa ini? Ciumlah. Itu adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Tuan Tabib Ponidin. Apakah menurutmu itu terkandung darah Asupanting? Selama hidup saya mengenal Asupanting, saya paham betul bagaimana seluk-beluk dari Asupanting, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Silahkan dicek sendiri. Nanti syukur-syukur kau bawakan ke induknya. Bawalah sana, nggak apa-apa. Kau tunjukkan mengenai hal ini. Setelah mereka mengerti titik permasalahannya, mungkin akan menemukan jalan keluar dari permasalahan ini. Tidak salah lagi. Yang kau bawa ini mengandung darah dari Asupanting. Kalaulah yang kau katakan bahwasanya penelitian itu sampai meninggalkan gunungan hewan yang sebagai percobaan, berarti sudah sangat banyak darah dari Asupanting yang digunakan untuk penelitian itu. Kalau masalah itu saya kurang paham. Intinya, jika memang penelitian ini berhasil, mereka akan memburu Asupanting mati-matian. Saya rasa itu akan terjadi. Ya atau tidak? Ya, dan tentunya saya tidak tinggal diam. Kalaulah lawan kami adalah sebuah kerajaan, saya harus melihat kerajaan itu terlebih dahulu. Saya harus menakar kekuatan mereka. Dan dilihat dari semua percobaan yang dilakukan oleh Vintiradila, sampai bergunung-gunung hewan yang dilakukan untuk percobaan, bisa disimpulkan semua percobaan yang dilakukan oleh Vintiradila adalah sebuah kegagalan. Saya mungkin akan bisa melawan kerajaan yang kau maksud dengan bantuan dari semua Asupanting.
Seperti Lalu? ini, Ana. Jujur saja, saya mencari hal ini sampai sejauh ini tujuannya hanya ingin meluruskan sesuatu yang memang tidak lurus. Kesimpulannya, ya, bukan maksud saya membentrokkan antara rombongan dari Asupanting dengan Kerajaan Banteng Malang. Namun fakta dan realitanya itu yang terjadi. Saya tidak menyangka akan saya mengetahui sampai sejauh ini. Pada awalnya saya hanya mengetahui darah itu dipegang oleh Mbah Ratno. Tapi perjalanan darah yang diambil oleh Mbah Ratno sampailah kepada kerajaan itu sudah di luar dugaan saya. Yang menjadi pertanyaan satu, Mbah Ratno yang seorang diri saja, selama 10 tahun rombongan Asupanting tidak ada yang bisa mengalahkan. Karena apa kau tahu? Karena Mbah Ratno dilindungi oleh Kerajaan Banteng Malang. Itu satu. Kenapa Mbah Ratno sampai menyerahkan diri? Karena Mbah Ratno sayang dengan kami. Ya, kau bayangkan saja, ribuan Asupanting tidak bisa menangkap satu manusia. Apalagi dengan satu kerajaan. Kau bisa bayangkan? Kau benar juga. Lalu dari semua kesimpulan yang sudah kau rangkum manusia, sekarang apa yang ingin kau rencanakan? Saya rasa untuk saat ini harapan saya adalah dirimu. Saya bisa mendapatkan darah dari Asupanting itu kembali hanya kepada dirimu. Kau yang sudah mengetahui semuanya. Seperti ini, Ana. Sebenarnya pertanyaan ini satu. Kau bisa tanyakan kepada pemimpin tertua dari Asupanting. Apa pentingnya darah yang dibawa oleh Mbah Ratno terhadap kehidupan Asupanting? Itu satu. Andai kata itu tidak ada kepentingan yang lebih, ikhlaskan pulang selesai. Namun, jika ada sebuah rahasia, ya, mungkin menurut saya ada rahasia dan tanda tanya besar mengenai hal tersebut, ya, yang mengharuskan kita harus tetap mengembalikan darah yang telah diminta oleh mereka. Mungkin kita akan bantu rombongan Asupanting untuk menyelesaikan masalah ini. Seperti ini. Kok bisa tanyakan ke induknya? Yang saya ketahui sejauh ini itu hanya sebuah perkara dendam. Induk dari Asupanting tidak merelakan darah dari keturunannya diambil dan dimanfaatkan. Tetapi melihat perjuangan dari Asupanting untuk mendapatkan darah itu kembali, saya rasa memang ada rahasia yang Asupanting tidak ikhlas untuk memberikan rahasia itu kepada makhluk lain. Kalau hanya sekedar dendam, saya rasa waktu 10 tahun bukan waktu yang sedikit. Dendam membara, perlahan akan menghilang seiring berjalannya waktu. Namun, saya yakini ada rahasia besar yang disembunyikan oleh Asupanting mengenai darah yang sekarang menjadi bahan permasalahan di urusan ini. Lebih baik saya akan bantu kamu untuk mencari darah itu agar cepat kembali dengan catatan satu. Kau mengetahui rahasia besar dari Asupanting, mengapa darah itu harus dikembalikan. Ya, itu satu. Yang kedua, kau harus ingat dan kau harus mewanti-wanti ke seluruh jajaran Asupanting. Kali ini musuh bukan sembarangan. Yang ada punah Asupanting kalau lawan Banteng Malang. Kalau nggak pakai strategi hanya sekedar nafsu. Baiklah manusia, saya rasa di sini justru sayalah yang akan membantu kalian untuk mendapatkan Apa? mendapatkan darah itu. Ya kan kamu yang butuh darah, kenapa saya harus membantu? Iya. Saya yang membantu.
Di sini yang mengetahui semua permasalahan dari awal hingga akhir justru dirimu. Saya di sini membantu. Apa yang saja yang engkau perintahkan nantinya untuk mendapatkan darah itu, saya akan lakukan. Dan saya akan mencari tahu sebenarnya alasan utama dari Asupanting bersikap untuk mendapatkan darah itu sebenarnya karena apa. Terus terang saja, saya dan induk dari Asupanting jauh lebih tua induk Asupanting ketimbang saya. Nah, ya udah. Saya hanya mengetahui kehidupan Asupanting ketika bersama saya selama ini, tetapi tidak mengetahui sejarah mereka semua. Maka dari itu, jangan ngancem-ngancem, jangan menaruh duri di jalan saya. Siapa tahu suatu saat kau datang, kau yang tertusuk duri, dibuktikan pada malam hari ini. Yo, kemarin kau ngancem-ngancem, kau mati. Sekarang kau minta bantuan sama saya. Kau yang Ketahuilah tertusuk duri manusia, sendiri. saya seperti ini bukan tanpa alasan. Ada alasan yang tidak bisa saya beritahu untuk kalian, yang saya harus membantu Asupanting. Ya sudah, saya akan mencari tahu. Dan saya akan kerahkan semua Asupanting untuk membantu kalian mendapatkan tujuan dari Asupanting. Tunggu dulu, sebelum alasan itu diberikan kepada saya tidak mau bekerja sama. Tapi kalau alasan itu masuk di akal saya, baru oke. Kalau tidak masuk, saya pergi. Silahkan selesaikan sendiri. Ya sudah. Terima kasih atas semua yang kau beritahu kepada saya. Menang lah. Menang. Ini kita dibikin pusing, kita gantian bikin pusing mereka. Kan kayak gitu, Mbok. Tapi yang paling masuk itu Om, Apa? yang pernah menaruh di jalan saya, saya tahu kok akan kembali mencari itu dan terus sama Oh, bukan kayak gitu kata-katanya kan? saya kurang lebih kayak gitu lah. Jangan menaruh duri di jalan saya. Siapa tahu suatu saat kok akan tertusuk duri itu ketika menuju ke saya. Oh ya, kan lebih simpel. Iya, gue. Hah? Duri. Ini apa? Ini dari tadi. Oke, ya mana Kek? Ya wis, kita kan tugas urut dengan anak udah selesai. Ya. Kita mau jalan-jalan. Sambil menunggu kabar dari Ana. Dari info akurat. A1. Mana? Oh, yang kemarin ini si Ragil, mantan prajurit Banteng Malang. Selamat malam manusia. Selamat malam, Ragil, Tuan Ragil. Kenapa kau balik lagi ke sini manusia? Ya sudah saya ceritakan kemarin. Saya belum selesai urusan dengan rombongan Banteng Malang. Walaupun saya tidak bisa mengakses menuju ke sana. Sebenarnya apa yang sedang kau cari di kerajaan Banteng Malang ini? Saya masih kurang mengerti. Seperti ini. Jujur, keberangkatan saya menuju ke sini itu bukan tanpa dasar. Saudara saya di desa Gimbing Tali itu merasa ketakutan dengan sebuah teror. Teror itu diakibatkan oleh sesosok makhluk yang saya tidak tahu makhluk itu sebenarnya makhluk apa. Dibilang bangsa seperti saya, wujudnya bukan seperti saya. Dibilang bangsa sepertimu, namun mereka berwujud dan memerlukan makan seperti layaknya bangsa seperti saya. Saya kurang paham. Bangsa itu saya tidak tahu namanya apa, namun biasa disebut oleh bangsa manusia itu dengan julukan Asupanting. Asupanting. Ya, namun nama aslinya saya tidak tahu. Lalu apa hubungan dari makhluk yang bernama Asupanting itu terhadap kerajaan Banteng Malang? Asupanting menuju ke Gimbing Tali, mereka itu atas dasar satu, merasa ketidakterimaan karena anak dari Asupanting itu telah terbunuh oleh salah satu warga yang yang berada di Gimbing Tali. Mereka bersikukuh untuk membalaskan dendam
dan meminta darah yang diambil oleh manusia dari anak asuh Panting yang terbunuh untuk segera dikembalikan. Ternyata usut punya usut, darah yang diambil oleh manusia yang berada di Ginting Kali yang bernama Mbah Ratno itu, Terima kasih. itu sekarang berada di Kerajaan Banteng Malang, yaitu dipegang oleh Vinti Rabila. Darah itu digunakan untuk penelitian, yang dimana penelitian itu yang seperti yang kau ceritakan tadi malam. Yang sampai membuat suatu lembah itu penuh dengan bangkai. Itu adalah salah satu unsur, salah satunya itu dari darah Supanting. Ya benar kau ngomong tadi malam bahwasannya si Vinti Rabila digadang-gadang bisa melipat gandakan kekuatan dari perombongan prajurit Banteng Malang. Itu sekarang saya pun sudah memiliki jawaban. Kau tahu jawabannya apa? Vinti Rabila sedang menciptakan sebuah cairan di mana cairan itu mengandung sebuah mikroorganisme yang bernama apa namanya? Rajupati, yang dimana cairan Rajupati itu kekuatannya 1:100. Maksudnya satu mikroorganisme memiliki kekuatan bisa mengangkat 100 kali lipat dari beban tubuhnya. Bahasamu terlalu sulit untuk dipahami. Gimana Tetapi saya menyimpulkan, berarti cairan yang kau maksud itu bisa memperkuat siapa saja yang akan disuntikan kepada dia. Betul, itu dibuktikan sampai matinya hewan-hewan pembuangan dari kerajaan itu karena mereka belum bisa terbiasa dengan benda asing yang masuk ke dalam pigmen sarafnya. Tidak bisa menyesuaikan. Ya belum bisa. Namun yang namanya usaha, ya, saya mengkhawatirkan kurang ini ditambahin ini, kurang ini ditambahin ini, suatu saat pasti akan berhasil. Itu bedanya. Yang kau ceritakan ini selaras dengan apa yang sedang dilakukan oleh Kerajaan Banteng Malang saat ini. Kenapa sih? Ini sebenarnya berat untuk saya katakan terhadap kalian. Karena pada saat ini kerajaan dari Banteng Malang sedang mempersiapkan perayaan ataupun akan menyelenggarakan sebuah pesta besar-besaran. Kau tahu, pesta itu dilakukan karena apa? Karena apa? Karena usaha yang sudah dilakukan Vinti Rabila selama 10 tahun ini sekarang sudah membuahkan hasil. Kerajaan Banteng Malang sangat berbahagia dengan kabar itu. Berhasilnya dibuktikan dengan hal cairan yang kau maksud sudah disuntikan terhadap prajurit dari salah satu Banteng Malang. dan hidup. Ya, itu berhasil. Itu benar-benar berhasil manusia. Entah ini apakah kabar baik hanya untuk Banteng Malang atau kabar baik untuk semua alam semesta ini. Ataukah ini kabar buruk yang harus kalian cegah. Saya ingin kau mengikutiku ke suatu tempat. Saya akan menunjukkan sesuatu yang mungkin kau akan mendapatkan informasi dari itu. Baiklah. Saya akan ikut denganmu. Mari manusia. Mari.
Ini mau menunjukkan sesuatu yang dimana sesuatu itu katanya penting. Ayo. Mana mas? Oh, air. Bukan mau jadi air deh, Neng. Untuk air. Ya mana tadi? Ngoplok sih. Ngoplok mana? Ya, yuk. Terus pura. Gue kemana sih pendikit?